ini telah dipraktekkan oleh para sahabat, seperti halnya Abdullah bin Salam, di mana beliau adalah orang yang sebenarnya kaya raya. Dia adalah pembesar di kalangan orang-orang Yahudi pada asalnya. Kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Beliau adalah tokoh di Madinah. Setelah masuk menjalani agama Islam, dia melatih agar bisa menata hati bahwa yang agung itu hanyalah Allah. Suatu saat beliau keluar dari hutan sambil memikul 2 ikat kayu, bawanya ke pasar dan dijualnya. Namun beliau mendapatkan uang dengan cara seperti yang beliau lakukan itu, membawa kayu bakar kemudian menjualnya. Beliau sangat bersyukur sekali. Apa yang beliau jalani seperti halnya keadaannya orang-orang miskin yang setelah dia bekerja kemudian mendapatkan uang dan beliau bisa merasakan hal itu. Nah, ternyata ada seseorang yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, sehingga mereka pun berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam itu dikarenakan setelah masuk ke dalam Islam dia menjadi bangkrut. Nah, sebenarnya hal itu tidak demikian. Beliau tetap menjadi orang yang kaya. Lalu ditanya, apa alasan dirimu mengerjakan hal itu semua, wahai Abdullah bin Salam? Kemudian dijawablah oleh beliau bahwa saya mengerjakan semua ini guna untuk melatih agar bagaimana diriku bisa memiliki jiwa yang adab ashar, pribadi yang adab ashar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Selanjutnya, wujud dari adab ashar dikisahkan Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit ketika Zaid keluar dari masjid sholat jenazah yang dikerjakan di luar. Ternyata khimarnya sudah disiapkan oleh Ibnu Abbas, di mana Zaid bin Thabit itu terkenal walaupun tidak senior, namun beliau adalah ilmuwan andalan. Termasuk yang menulis wahyu itu ya Zaid bin Thabit. Dan kita kenal bahwa Ibnu Abbas sering belajar ilmu kepada Zaid. Nah, Zaid dihormati begitu merasa nggak enak karena beliau adalah ahli keluarganya Nabi. Lantas Ibnu Abbas didekati dan dicium tangannya. Waktu Ibnu Abbas ditanya, kenapa engkau mempersiapkan kendaraan untuk saya padahal engkau adalah keluarganya Nabi? Lantas Ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna antah tarima ulama'una. Bahwa Ibnu Abbas menjawab, seperti inilah bagaimana saya menghormati terhadap para ulama yang ada di sekitar kami, yang ada di sekeliling kami. Begitupun Zaid ketika ditanya, kenapa engkau mencium tanganku? Kemudian Zaid mengatakan, hakadza umirna likubara'ana. Jadi beginilah cara kami menghormati dan diperintah untuk menjunjung tinggi para sesepuh-sesepuh kami, orang-orang yang sudah sepuh di kalangan kami. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada kesombongan. Baik Zaid dan juga Ibnu Abbas saling menghormati dan adab ashar. Contoh lagi, kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal waktu muncul fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad waktu itu dipenjara, dicambuk, namun beliau tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk namun kalamullah. Jadi Ahmad bin Hanbal berkeyakinan penuh bahwa itu kalamullah, bukan makhluk. Suatu saat ada orang yang mengatakan terhadap Imam Ahmad, jazakallahu khair anil Islam. Kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jazakallahu Islam khairu anni. Di mana beliau diberikan ucapan syukur, semoga Allah membalas kebaikanmu dari apa yang engkau telah perjuangkan dengan Islam,
namun beliau menjawab bahwa semoga Allah membalas terhadap agama Islam dengan yang jauh lebih luhur, karena hal itu semua lebih baik daripada saya. Bukan saya yang berjasa dalam Islam, namun Islamlah yang berjasa pada diri saya. Nah, hal ini memberikan kita sebuah nasihat dan juga ibror bahwa di dalam menetapi agama, terkadang agama itulah yang sebenarnya telah mulia. Kita hanya orang-orang yang ikut serta menjunjung tinggi dan mengobarkan bendera-bendera panji-panji kebenaran. Kalau kita kemudian merasa bahwa apa yang nempel di dalam diri kita itu karena kitalah yang membesarkannya, hal ini tidak sesuai dengan adab aswarnya. Kita membawa dan menyampaikan sebuah risalah, sebuah cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sejatinya bahwa Al-Quran itulah yang sudah luhur, hadis itulah yang sudah luhur, sedangkan kita mendapatkan karunia untuk menjadi orang-orang yang mulia karena diberikan kemampuan untuk menyampaikannya. Nah, sehingga di dalam perjuangan seseorang mengobarkan, menyampaikan, melestarikan, semua itu adalah li'ilahi kalimatillahi hiyal ulia, bahwa kita meluhurkan agamanya Allah yang sebenarnya agama Allah sendiri itu sudah luhur, sudah sempurna. Jadi adab asar kita terhadap membawa dan menyampaikan agama itu ya sangat-sangat sudah mulia dan luar biasa. Begitu menjadi rahmat dan karunia apabila kita diberikan kemampuan untuk membawa dan menyampaikannya.